Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Romo Lisiahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Puji Tuhan, kita telah memasuki akhir pekan dan kita percaya dalam perjalanan hari-hari hidup kita, Tuhan akan selalu menuntun dan memberikan berkat kepada kita untuk melewati hari-hari ini dengan baik. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Satu malam telah berlalu dan pagi ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Karena itu tuntunlah kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu. Tambahkan iman kepada kami, untuk kami dapat mengerti setiap rencana-Mu, dan mau dituntun oleh Tuhan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Buka dan terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 20 September 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 5. Dalam bahasa Batak Psalmen 70 sada ayat 5. Demikianlah dikatakan. Aihodo pakirimaku ale Tuhan Jehovah. Nalum ni rohaku sian si ete-etehokku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kesaksian pemazmur akan harapannya kepada Tuhan, kepercayaannya yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, bahkan sejak masa muda. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita tidak mempunyai harapan, atau ketika kita hilang pengharapan? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Tentu hidup kita akan kehilangan semangat, tidak bergairah, tidak mempunyai arah, perasaan putus asa, dan bahkan mati rasa. Kita tidak akan bahagia, karena hati dan pikiran kita, hidup kita, diselimuti oleh kekhawatiran dan kekhawatiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara umat manusia yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya? Yang tidak mengalami kesulitan sedikit pun? Tentu tidak ada saudara. Siapapun dia, dari golongan masyarakat kelas atas atau kelas bawah, orang yang berpangkat atau yang tidak berpangkat, baik itu pelayan di tengah-tengah gereja ataupun jemaat biasa. Semua kita sama sebagai manusia yang pasti mengalami pergumulan, mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Rasa-rasanya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin aktif dalam pelayanan, pergumulan kita semakin berat kan? Masalah-masalah kita semakin bertambah. Kita sepertinya jauh dari kenyamanan, jauh dari ketenangan. Persoalan demi persoalan datang silih berganti, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita tidak punya harapan, jika kita tidak meyakini pertolongan Tuhan ada, tentu kita tidak akan tahan menghadapi kehidupan kita sampai saat ini. Sudah menyerah, bahkan berputus asa. Tetapi hari ini kita diingatkan pesan firman Tuhan, betapa pentingnya berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu membuat kita kuat. Pengharapan itu membuat kita berani untuk tersenyum dalam menghadapi pergumulan dan masalah-masalah hidup kita.
Sebagaimana yang dikatakan pemazmur dalam renungan ini. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, tentu kekuatan, kebahagiaan itu akan menjadi milik kita sekalipun kita sekarang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, ketika harapan itu hilang dan kita menggantungkan harapan-harapan kita kepada yang datang dari dunia, maka disitulah kehancuran sedang mengancam kehidupan kita. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada di antara kita yang tidak mengalami masalah atau pergumulan dalam hidupnya. Tapi ketika dia mempunyai pengharapan, maka ada kekuatan. Imannya akan terus bertumbuh dan terus menjadi pribadi yang tangguh. Karena pengharapan itulah yang memberi semangat kepada kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika orang hilang harapan, maka semangatnya pun akan hilang. Hidupnya tidak bergairah lagi, tidak punya tujuan. Dia tidak memikirkan lagi apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak memikirkan lagi apa yang harus dia capai dalam kehidupan. Hidupnya berjalan begitu saja. Ya, kalau kata orang Batak, asal mengulu. Yang penting hidup, bernafas cukup. Hidupnya datar-datar saja, bahkan cenderung semakin merosot. Saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Daud, seorang pemazmur, dia mengalami kesulitan, banyak bahkan. Ketika di masa mudanya, dia mengalami diskriminasi dari keluarganya sendiri. Ketika dia telah diangkat menjadi raja pun, dia dibenci dan dimusuhi oleh raja sebelumnya yaitu Saul, dan juga dibenci oleh bangsa-bangsa lain dan bahkan raja-raja lain. Dan tidak itu aja saudara, anaknya sendiri pun memboikot dia. Anaknya sendiri pun mengancam kehidupannya. Oleh karena itu semualah, dia tidak mau menggantungkan hidupnya, menggantungkan kebahagiaannya pada dunia. Sehingga ia mengatakan, hanya Engkaulah ya Tuhan harapanku. Hanya kepadamu aku percaya. Hari ini kita diperhadapkan dengan hal itu saudara. Kepada siapakah kita percaya ketika kita sedang menghadapi kesulitan? Kepada siapakah kita berpengharapan ketika kita mengalami banyak masalah dalam hidup? Ketika sakit datang, apakah kita masih percaya akan pertolongan Tuhan? Ketika kita dibenci, ketika banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, apakah kita tetap percaya pada Tuhan? Kalau Tuhan akan berpihak kepada kita. Saudara, gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita asalkan kita percaya. Mari kita berpengharapan ya, dan teruslah percaya kepada Tuhan. Ketika kita punya pengharapan, ada kekuatan. Ketika kita punya pengharapan, kita akan melihat mukjizat Tuhan. Dan di dalam mukjizat Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus berpengharapan kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Biarlah kami terus berpengharapan kepadamu Bapa. Jangan biarkan kami kalah. Jangan biarkan kami menyerah oleh berbagai-bagai pergumulan, persoalan hidup kami. Kami tahu hidup ini tidak mudah untuk kami lewati. Betapa banyak pergumulan yang harus terjadi. Tetapi Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Karena di dalam pengharapan kepada Tuhan kami beroleh kekuatan. Kami selalu mendapatkan jalan atas segala masalah-masalah hidup kami. Karena itu Bapa berkati kami dalam perjalanan hidup kami. Ajari kami untuk selalu melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kasihanilah kami. Jangan biarkan kami menyerah oleh berbagai persoalan itu. Tetapi biarlah dengan berbagai-bagai pergumulan dalam hidup kami terbentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.